Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Lama tidak berjumpa dan hari ini kembali Mantri Luka hadir bersama Sobat Mantri Luka sekalian untuk membahas permasalahan-permasalahan luka yang banyak sekali dikonsulkan di kolom komentar oleh Sobat Mantri Luka. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, setelah sekitar 2 bulan atau 3 bulan nih saya tidak muncul di YouTube Mantri Luka. Saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Sobat Mantri Luka karena memang kemarin ya tidak ada instrumen ya yang mendukung untuk rekaman YouTube yang memang kemarin kameranya saya jual. Jadi lama sekali ya untuk menabung dan akhirnya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali saya dapat menyapa dan juga dapat memberikan kembali edukasi-edukasi yang akan saya sampaikan di channel Mantri Luka. But it's okay ya, saya akan mencoba kembali dari awal ya, starting for the first time ya. Hari ini kembali saya akan menyapa untuk Sobat Mantri Luka sekalian dan akan membahas mengenai hal ataupun kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh Sobat Mantri Luka sehingga luka yang dialami mengalami penyembuhan yang cukup lama. Dan ini merupakan dasar dari suatu hal yang sering terjadi saat mengalami luka. Oke? Dan simak video ini hingga akhir agar nantinya dari Sobat Mantri Luka juga dapat mengetahui apa saja kebiasaan-kebiasaan buruk yang seringkali dilakukan oleh Sobat Mantri Luka sehingga luka yang dialami mengalami kemunduran atau mengalami perburukan kondisi sehingga hal ini dapat dihindari dan juga dapat mempercepat proses penyembuhan pada luka. Oke, yang pertama yang sering dilakukan oleh Sobat Mantri Luka yaitu membiarkan luka terbuka. Membiarkan luka terbuka merupakan suatu hal yang sangat-sangat fatal. Karena kenapa? Karena dengan membiarkan luka terbuka itu sangat berpotensi terjadinya kontaminasi bakteri pada luka. Sehingga hal ini dapat kita hindari dengan cara apa? Dengan cara menutup luka dengan baik. Banyak sekali dressing-dressing ataupun perban ya yang beredar di pasaran sehingga Sobat Mantri Luka tidak perlu lagi kebingungan untuk memilihnya. Oke, kalau sekitar 5 tahun ke belakang agak sulit nih ya untuk mencari modern dressing ataupun dressing-dressing untuk luka. Hanya saja di era saat ini gampang sekali kita dapat memilih dressing dan juga dapat memilih salep-salep yang cocok untuk luka dari Sobat Mantri Luka. Oke, jadi silakan Sobat Mantri Luka untuk menutup lukanya dengan baik. Apabila tidak ditutup, ya yang pertama yang terjadi adalah akan lama sembuhnya, resiko terjadi infeksi, dan juga pastinya itu dapat mengganggu dalam aktivitas sehari-hari. Oke. Yang kedua, yaitu sering menunda-nunda ganti balutan. Menunda-nunda mengganti balutan sangat berisiko sekali karena ingat, seperti apa yang saya bicarakan di beberapa konten saya, bahwasannya efektivitas salep ataupun perban yang kita gunakan itu ada waktunya. Khususnya bagi dressing yang dipakai adalah modern dressing itu efektivitasnya adalah 48 sampai 72 jam. Dan dimana apabila lebih dari itu akan mengganggu terhadap proses penyembuhan pada luka. Akan tetapi poinnya di sini adalah kita juga harus mengetahui posisi
atau kondisi luka pada saat itu. Apakah berada di fase inflamasi, berada di fase penyembuhan di epitelisasi, ataupun itu sudah sembuh, yaitu maturasi dalam penguatan jaringan luka. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi saran saya selama ini biasanya saya mengganti balutan luka pada pasien-pasien yaitu 2-3 hari sekali. Oke? Selanjutnya adalah membiarkan luka terkena air. Pertanyaan-pertanyaan, Mas, apakah boleh terkena air luka saya? Selama jaringan luka ataupun kondisi lukanya belum sembuh total, saran saya adalah jangan sampai terkena air. Karena apabila terkena air, maka kondisi terjadi hipermois ataupun terlalu basah. Sehingga hal tersebut juga mengganggu dalam pembentukan sel-sel baru dan juga dapat mengganggu terhadap proses penyembuhan luka pastinya. Dan saran saya apabila ingin mandi silahkan lindungi luka Anda dengan berbagai aksesoris ya. Terutama sekarang sudah ada plester anti air yang biasa dipakai atau ada seperti sarung anti air yang bisa dipakai pada saat mandi. Itu juga bisa dapat diaplikasikan untuk sobat mantri luka yang terkena luka dan tidak ingin lukanya basah saat mandi. Ya, ingat luka tetap harus kering dalam kondisi apapun dan memang ya kesulitannya saat terjadi luka mandi akan lebih effort lagi bagaimana usaha kita agar lukanya tidak terkena air. Oke. Nah, hal tersebut, kebiasaan-kebiasaan hal tersebut juga harus dihindari. Dan ada satu lagi, yaitu silahkan Sobat Mantri Luka apabila terjadi luka, terkena luka, luka bakar, luka goresan, luka jatuh dari motor ya. Nah, ini jangan sekali-kali dari Sobat Mantri Luka menutupnya menggunakan tisu atau menggunakan kapas. Hal ini akan juga mengganggu dalam proses penyembuhan pada luka dan terkadang serat-serat dari kapas ataupun tisu tadi dapat menempel ke jaringan luka sehingga itu juga dapat berpotensi peningkatan rasa nyeri dan juga tidak nyaman saat mengganti balutan lukanya. Nah, hal tersebut perlu diperhatikan ya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini jangan sampai dilakukan oleh Sobat Mantri Luka. Akan tetapi, saya rasa dari Sobat Mantri Luka juga sudah banyak ya mengambil keilmuan ataupun informasi dari channel saya. Jadi di sini saya hanya mengingatkan untuk Sobat Mantri Luka jangan lakukan 4 kebiasaan buruk tadi agar apa? Agar luka yang dialami sembuh dengan cepat. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini dan sekali lagi saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Karena sudah lama tidak menyapa Sobat Mantri Luka. It's okay ya, semoga semuanya memahami dan semoga nantinya saya akan lebih banyak menyapa Sobat Mantri Luka sekalian untuk menjawab dan juga memberikan edukasi lanjutan untuk channel Mantri Luka dan untuk Sobat Mantri Luka. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.